Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sardiat, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMK Negeri 1 Tanduk Kalua, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Video kali ini adalah penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan di sekolah saya. Apakah itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Segitiga restitusi merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan guru sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Terdapat 3 tahapan restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, yang nantinya mengubah identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, tahap memvalidasi tindakan yang salah. Dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, yang nantinya mengubah pemikiran guru dari stimulus respon menjadi proaktif. Sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahapan ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, guru sedang menjelaskan materi pelajaran bahasa Indonesia. Terlihat salah satu murid, dalam hal ini Gabriela, sedang tidur-tiduran di bangku sambil menyandarkan kepala di meja. Kemudian guru meminta murid untuk menemuinya di ruang guru pada saat jam istirahat. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Ya, siang masuk. Duduk. Selamat siang Gabriela, apa kabar, sehat? Siang, kabar baik, sehat Pak. Ya, Gabriela, maafkan Bapak karena mengganggu waktu istirahat Gabriela. Tadi Bapak lihat Gabriela kurang semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Jarang sekali memperhatikan penjelasan Bapak, hanya tidur-tiduran di bangku dan menyandarkan kepala di meja. Iya Pak, saya mohon maaf karena mengantuk sekali jadi kurang memperhatikan penjelasan Bapak. Gabriela, Bapak mengerti. Semua manusia pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Tapi yakinlah bahwa kamu pasti bisa menyelesaikan masalah itu. Maafkan saya Pak. Bapak maafkan. Gabriela pasti punya alasan mengapa Gabriela mengantuk dan jarang sekali memerhatikan penjelasan Bapak tadi. Saya tidur jam 3 dini hari Pak karena saya menonton Piala Dunia. Memang seru Piala Dunia kali ini. Kamu boleh menonton Piala Dunia, tapi ingat, perlu istirahat yang cukup untuk mengikuti pembelajaran di sekolah besoknya. Iya Pak. Gabriela masih ingat tidak? Waktu awal pembelajaran kita membuat keyakinan kelas bersama. Keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Iya Pak, keyakinan keras bahwa setiap murid akan semangat mengikuti pembelajaran dan bertanggung jawab. Bapak yakin Gabriela dapat memperhatikan keyakinan kelas kita dengan baik. Siap Pak. Jadi menurut Gabriela, solusi buat Gabriela bagaimana supaya bisa semangat dan tidak mengantuk lagi saat pembelajaran di kelas? Saya akan memperbaiki kesalahan yang sudah saya buat dan tidak akan mengulanginya lagi Pak. Saya juga akan mengatur waktu tidur saya supaya saya bisa menonton Piala Dunia dan tidak mengantuk saat di dalam kelas Pak. Baiklah kalau begitu. Bapak menghargai usaha kamu untuk memperbaiki diri. Besok Bapak ingin lihat perkembangannya bagaimana. Baik, terima kasih Pak. Oke, kalau begitu silakan kembali ke kelas. Ya Pak. Perkenalkan, nama saya Gabriela, siswa kelas 11 TKJ SMK Negeri 1 Tanduk Kalua. Setelah menghadap kepada Pak Sardi tadi, saya merasa lega karena beliau tidak marah dan selama membimbing beliau menuntun saya untuk menemukan solusi atas masalah saya. Saya senang dan antusias memperbaiki diri. Terima kasih. Kasus kedua, seorang siswa yang bernama Yusuf tidak mengerjakan semua tugas selama 1 semester ini. Hanya 6 dari 15 tugas yang diselesaikan Yusuf.
Padahal, nilai tersebut sangat penting untuk menunjang nilai rapor yang segera dibagikan. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Masuk. Silakan duduk. Selamat siang Yusuf, apa kabar? Sehat? Siang, kabar baik sehat Pak. Ya, Yusuf, maafkan Bapak mengganggu waktu istirahat Yusuf. Ini berhubungan dengan tugas bahasa Indonesia yang telah Bapak berikan. Dari 15 tugas yang Bapak berikan, baru 6 tugas yang Yusuf bisa kerjakan. Artinya bahwa baru 40% dari tugas yang Bapak berikan diselesaikan oleh Yusuf. Iya Pak, Yusuf mohon maaf karena tidak mengerjakan semua tugas yang Bapak berikan. Bapak mengerti, semua manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Tinggal kita mencari solusinya. Iya Pak, Yusuf merasa bersalah telah mengecewakan Bapak, padahal Bapak sudah membuat persiapan pembelajaran bahasa Indonesia yang memudahkan Yusuf dan teman-teman jadi mengerti tentang materi bahasa Indonesia. Maafkan Yusuf ya Pak. Yusuf pasti punya alasan mengapa tidak mengerjakan tugas bahasa Indonesia. Iya Pak, alasan saya tidak mengerjakan tugas bahasa Indonesia karena saya suka menunda mengerjakan tugas sekolah menjadi tugas rumah. Dan saat sampai di rumah, saya sibuk main game jadi tugasnya tidak selesai dan menumpuk Pak. Adakah solusi supaya Yusuf bisa mengerjakan tugas bahasa Indonesia? Ada Pak, saya harus bisa bagi waktu dengan harus mempunyai motivasi dan semangat yang kuat untuk tetap bisa belajar dan mengerjakan semua tugas sekolah dengan baik. Yusuf masih ingat tidak? Waktu awal pembelajaran kita membuat keyakinan kelas bersama. Keyakinan kelas apa yang kita sudah sepakati? Ingat Pak, keyakinan kelas bahwa setiap murid akan mengerjakan semua tugas bahasa Indonesia tepat waktu. Bila ada kesulitan, bisa menghubungi Pak Sardi atau teman-teman yang lebih mengerti tentang tugas bahasa Indonesia tersebut. Bapak percaya Yusuf dapat memperhatikan keyakinan kelas kita itu dengan baik. Siap Pak. Jadi menurut Yusuf, solusi apa buat Yusuf supaya dapat mengerjakan semua tugas bahasa Indonesia yang Bapak berikan selama ini? Kalau saya diberi kesempatan, tolong Pak beri saya waktu untuk mengerjakan semua tugas yang belum ya Pak. Boleh Yusuf, silakan. Kalau mau Yusuf boleh meminta bantuan teman yang berada di dekat rumah Yusuf, membantu Yusuf untuk mengerjakan tugas, agar tugasnya bisa selesai dengan cepat dan benar. Bagaimana? Yusuf setuju? Setuju Pak, terima kasih atas kesempatan yang Bapak berikan. Saya tidak akan mengecewakan Bapak lagi. Oke, kembali ke kelas. Siap, terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Yusuf, kelas 11 3R. Setelah dibimbing oleh Pak Sardi, saya merasa senang karena tidak dimarahi dan beliau membantu saya dalam menemukan solusi atas masalah guna perbaikan saya ke depannya. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga akhir. Salam dan bahagia. Mari pekakan hati untuk tergerak, kokohkan diri untuk bergerak, dan cerdaskan pikiran untuk menggerakkan demi maju Indonesiaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.